Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, memang kalau kita lihat pada waktu lalu ya, yaitu sudah dimulai pergantian komisaris dan bahkan di situ diisi oleh pendukung Pak Prabowo. Nah, menurut saya juga hal yang sangat wajar sekali bila diganti oleh pendukung dari Pak Prabowo Subianto. Tetapi menurut saya apa yang dikatakan oleh Bang Denny Siregar juga ada benarnya ya. Satu persatu juga semuanya akan diganti oleh pendukung Pak Prabowo dan Presiden Joko Widodo mulai ditinggalkan lah. Ya memang menurut saya itu juga sudah banyak yang memprediksi karena Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober. Saat ini juga sudah mulai terasa. Contohnya yang menjadi komisaris di PLN adalah Andi Arief. Andi Arief juga mendukung Pak Prabowo Gibran pada waktu lalu. Menurut saya hal yang wajar sekali. Dan bahkan kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, kursi Wamenkyu ajang magang keponakan Prabowo gantikan Sri Mulyani. Menurut saya juga besok Menteri Keuangan akan diganti oleh keponakan Pak Prabowo di sini. Dan menurut saya juga hal yang wajar dan semoga juga tidak ada kebocoran-kebocoran ya besok, dan semoga saja juga keponakan Pak Prabowo setelah magang menggantikan Sri Mulyani ya minimal 11-12 lah dengan Sri Mulyani ya. Nah, bahkan tidak hanya ini saja, bahkan aktor Fauzi Badila jadi komisaris PT Pos. Saya masih ingat betul pada waktu lalu mencopot poster dari Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pada waktu lalu juga saya masih ingat. Tetapi saat ini juga PT Pos Indonesia juga diisi oleh pendukung dari Pak Prabowo Subianto. Menurut saya juga sangat wajar sekali. Dan di sini juga dari tanggapan Bang Denny, dari tweetan Bang Denny, setahap demi setahap orang-orangnya Jokowi diganti yang masih menjabat Dakdikduk karena tahu waktu mereka cuma sebentar lagi. Tinggal sekitar 2 bulan hingga 3 bulan lagi lah, yaitu yang masih menjabat harap Dakdikduk apakah diganti atau diteruskan. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Di sini dari Nei, bagi-bagi kursi komisaris perusahaan BUMN untuk TKN Prabowo Gibran. Sini Grace Natali, wakil ketua TKN Prabowo Gibran, ditunjuk sebagai komisaris Min ID pada 10 Juni. Prabu Revolusi, anggota TKN Prabowo Gibran, diangkat sebagai komisaris independen PT Kilang Pertamina Internasional. Fuad Bawasir ditunjuk sebagai komisaris utama Min ID pada 10 Juni. Di sini Sita Sahra ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina Patra Niaga pada 1 Februari yang lalu. Simon ditunjuk sebagai komisaris utama PT Pertamina pada Senin 10 Juni. Gondro Kirono, wakil ketua TKN Prabowo Gibran, ditunjuk sebagai komisaris independen PT Pertamina. Ya, menurut saya sangat wajar sekali lah kalau diganti oleh pendukung dari Pak Prabowo. Ya, tidak mungkin lah pendukung dari Ganjar Pranowo diangkat menjadi komisaris bahkan menteri. Menurut saya sangat-sangat tipis sekali kemungkinannya ya. Bahkan juga dikomentari oleh Airin Datang lagi, temen lu yang ngurusin kapal itu kira-kira gede Pak juga nggak Bang? Dari Sindo News, Burhanuddin Abdullah diangkat jadi Pemut PLN, Andi Arief sebagai komisaris. Ya, sangat wajar lah. Dari YBK, itulah kenapa Noel langsung buru-buru loncat ke Prabowo. Begitu juga dengan sang aktivis logaritma. Wah, iya di sini Budiman Sujatmiko tidak ada kabarnya ya, entah diangkat menjadi komisaris atau menteri besok kira-kira. Di sini juga saya sangat penasaran sekali. Dikomentari oleh Gower, si duta bergerigi ex-napi luar biasa ya, kepo lo jogetin yuk. Ya ampun Bang, si doi kok bisa jadi komisaris, gak apa-apa, senjata bahkan tuan. Ya seperti itulah. Dari sini saya juga penasaran, kira-kira gaji berapa ya? Dari CNN intip gaji komisaris PLN yang diterima Andi Arief. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengangkat politikus Partai Demokrat Andi Arief sebagai komisaris PT PLN. Pengangkatan Andi tersebut tertuang dalam surat undangan penyerahan salinan surat keputusan Menteri BUMN. Lantas berapa gaji yang terima Andi Arief? Berdasarkan laporan tahunan PLN tahun 2023, remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan berdasarkan peraturan Menteri. Sesuai dengan ketentuan tersebut, struktur remunerasi Dewan Komisaris PLN terbagi atas honorarium komisaris utama sebesar 45% dari gaji Direktur Utama. Hal itu berdasarkan hasil RUPS Kementerian BUMN. Remunerasi yang diterima Dewan Komisaris terdiri dari honorarium, tunjangan, dan tantiem. Dalam laporan itu disebutkan honorarium Komisaris Utama sebesar 211 juta dan Komisaris 190 juta per bulan. Sementara tunjangan untuk Komisaris mencakup tunjangan hari raya, keagamaan,
keagamaan sebesar 1 bulan honorarium, tunjangan transportasi sebesar 20% dari honorarium, dan asuransi purna jabatan di mana premi yang ditanggung perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun. Nah, jadi gajinya sungguh wow sekali ya. Selanjutnya tunjangan transportasi untuk 12 komisaris termasuk yang sudah berhenti pada 2023 sebesar 4,6 miliar. Tunjangan hari raya untuk 10 komisaris sebesar 1,9 miliar. Wow, jadi memang sangat banyak sekali ya. Itu gaji komisaris di sini ya, gaji Andi Arief besok ketika menjabat sebagai komisaris PLN. Nah, dari sini bahkan saya juga penasaran ya. Kursi Wamenkyu ajang magang keponakan Prabowo gantikan Sri Mulyani. Wah, jadi besok kayaknya sih yaitu 90% ya akan diganti keponakan Pak Prabowo ya, kayaknya Sri Mulyani. Presiden Jokowi mengangkat Bendahara Umum Partai Gerindra Thomas Ciwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan 2 pada Kamis 18 Juli. Thomas dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 45/M tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan Wakil Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju. Dengan begitu, kini Menteri Keuangan Sri Mulyani memiliki Wakil Menteri selain Sauhasil Nazara. Thomas yang juga merupakan keponakan Presiden terpilih Prabowo Subianto menjadi Wakil Menteri Keuangan hanya untuk 3 bulan ke depan. Maklum, masa jabatan Jokowi hanya berlangsung hingga Oktober 2024. Setelah itu, Prabowo lah yang akan menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Kalau melihat dari dinamika di sini ya, pasti Sri Mulyani kayaknya akan digantikan oleh keponakan dari Pak Prabowo Subianto. Dan masyarakat juga berharap lah, misal kalau besok diganti beneran, yaitu oleh keponakan Pak Prabowo, semoga saja juga ya setidaknya bisa bekerja dengan baik lah, dan juga bisa ya setidaknya menanggulangi inflasi dan lain sebagainya. Menurut saya itu yang paling penting ya. Nah, jadi memang benar apa yang dikatakan oleh Bang Denny Siregar ya, satu demi persatu orang-orangnya Jokowi diganti dan lama-lama juga Presiden Joko Widodo akan ditinggal ya, karena memang Presiden Joko Widodo sudah tidak menjabat sebagai presiden pada tanggal 20 Oktober. Menurut saya ini hal yang sangat biasa sekali ya, ketika berganti kekuasaan, ketika berganti presiden baru. Menurut saya hal yang sangat biasa. Tetapi saya berharap lah semoga saja di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Gibran bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Terutama program yang paling ditunggu-tunggu adalah program makan bergizi gratis dan juga program susu gratis.